Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Sahabat petang, 14 Februari, pelajaran ke-8. Judulnya, Keutamaan Kristus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 8 ayat 6. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Amin. Ayat hafalan dalam Kolose 1 ayat 15-17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Di pelajaran ini, kita akan memulai kembali studi kita tentang surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita sudah sedikit membahas Kolose dalam pelajaran 1 dan 2. Dalam pelajaran 2, secara khusus di hari Kamis, kita sudah melihat bahwa Paulus berdoa untuk orang Kristen di kota Kolose. Kolose 1 ayat 9-12. Kemudian dalam Kolose 1 ayat 12 dan 13, Paulus membandingkan kerajaan Allah dengan kerajaan setan. Kerajaan Allah dibandingkan dengan terang. Kerajaan setan dibandingkan dengan kegelapan. Allah menyelamatkan kita dari kuasa setan, menjadikan kita anggota kerajaan Allah. Karena Yesus, Allah Bapa juga mengampuni dosa-dosa kita. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Yesus adalah Allah kita. Yesus menciptakan kita. Yesus, Allah yang sama ini, menyelamatkan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, Allah mengeluarkan kita dari kerajaan setan. Allah menjadikan kita anggota keluarganya di surga. Allah melakukan hal-hal ini karena segala sesuatu yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita. Pekan ini kita akan melihat yang Paulus katakan tentang Yesus dalam surat Kolose, yang merupakan beberapa dari kata-kata terindah tentang Yesus di seluruh Alkitab. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari Lip Himhab halaman 18. Allah, Sang Pencipta Agung, mengumpulkan bala tentara surga agar di hadapan semua malaikat Ia dapat menganugerahkan kehormatan khusus kepada putranya, Kristus. Putra itu duduk di atas tahta bersama Bapa, dan bala tentara surga yang terdiri dari malaikat-malaikat kudus berkumpul di sekeliling mereka. Kemudian Bapa menyatakan bahwa telah ditetapkan olehnya sendiri bahwa Kristus putranya harus setara dengan dirinya, sehingga dimanapun kehadiran putranya, itu sama seperti kehadirannya sendiri. Firman Kristus, Sang Putra, harus segera ditaati seperti firman Bapa. Putranya telah Ia beri wewenang untuk memerintah bala tentara surga. Secara khusus, putranya harus bekerja dalam kesatuan dengan dirinya, dalam penciptaan bumi dan setiap makhluk hidup yang akan ada di bumi yang dinantikan. Kristus putranya akan melaksanakan kehendak dan tujuannya, tetapi tidak akan melakukan apapun sendiri. Kehendak Bapa akan digenapi di dalam Kristus.
Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.